Ya, sementara itu IWAS alias Agus, tersangka kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram menjalani rekonstruksi atau reka adegan. Iya, sebanyak 49 adegan diperagakan Agus di 3 lokasi, yaitu di Taman Udayana, di Homestay, dan di Islamic Center. Menggunakan penutup wajah, IWAS alias Agus Buntu, tersangka kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, dihadirkan saat berlangsungnya proses rekonstruksi atau reka ulang adegan. Rekonstruksi dilakukan di 3 tempat kejadian perkara berbeda, diawali dari Taman Udayana yang menjadi tempat awal pertemuan Agus dengan korbannya. Rekonstruksi kemudian berlanjut di Homestay hingga Islamic Center. Polisi menyebut ada sebanyak 49 adegan diperagakan Agus dalam rekonstruksi ini. Dalam rekonstruksi terungkap ada perbedaan keterangan yang diberikan antara pelapor dengan tersangka, sehingga adegan berkembang menjadi 49 dari sebelumnya hanya 28 adegan yang tertuang dalam berita acara pidana. Di dalam BAP sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenario-kan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Ini kami laksanakan, kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan dilakukan di 3 TKP. Untuk yang di sini karena belum mulai ya, tapi jadi tadi untuk yang di homestay kami bisa mengikuti sampai di tempat parkir, sampai di fleksibel ya, jalannya fleksibel ya. Jadi ada orang sampai di bagian membayar ke pihak homestay. Di situ yang kami garis bawahi itu sebenarnya ada kesesuaian dengan keterangan korban, di mana yang meminta, yang memerintah untuk membayar itu adalah tersangka. Dan dari hasil rekonstruksi tadi juga memperlihatkan bahwa tersangka lah yang memberikan perintah untuk membayar itu. Jelas ini adalah merupakan suatu keterangan yang yang kita semua bisa langsung lihat, yaitu apa yang disampaikan oleh Agus. Sampai 49 itu seperti apa yang disampaikan tadi, yang aktif itu adalah, yang awalnya yang aktif itu adalah tersangka, namun tapi apa yang sudah kami dengarkan dan kami lihat itu adalah yang aktif itu adalah dari pihak korban. Sementara itu, Kompolnas RI juga turut hadir menyaksikan proses rekonstruksi guna memastikan pelaksanaan berjalan sesuai prosedur. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, pengelola penginapan buka suara terkait Agus difabel. Ya, Agus kerap datang bersama perempuan yang berbeda. Pemilik homestay lokasi Agus difabel melakukan aksinya angkat bicara. Ia mengatakan Agus hampir setiap hari mampir ke penginapan miliknya. Tak hanya itu, Agus juga sering datang bersama wanita yang berbeda ke tempat miliknya. Namun pemilik penginapan membantah tudingan bekerja sama dengan Agus, karena penginapan miliknya diperuntukkan sebagai penginapan keluarga. Saya sudah speak up juga, pada biasanya iya si Agus memang sering datang ke sini, orangnya hampir setiap hari gitu. Oh, memang sering Agus ini ya, tapi bukan langganan bukan ya? Kalau langganan sih enggak, dia banyak tempat, bukan di sini aja. Cuman pas kejadian kan di sini. Dia ke sini tuh sama cewek atau berbeda? Cewek yang berbeda-beda. Pemilik penginapan mengatakan izin menginap untuk Agus diberikan karena Agus memenuhi syarat menginap, yaitu telah dewasa dan memiliki KTP. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Bisa polisi melakukan olah TKP kasus Iwayan Agus Suwartama atau Agus dari tersangka pelecehan terhadap mahasiswi di Mataram
di wilayah Taman Udayana. Kasus pelecehan ini mengundang pro kontra dari warga di sekitar lokasi Agus melancarkan aksinya. Gimana pertemuannya? Kesannya seperti apa? Kita lagi olahraga aja disamperin. Nah, terus? Gitu aja sih, diajak ngobrol tapi berhubung kita memang nggak kenal ya kita abaikan aja. Oh gitu. Kayak orang pura-pura kenal gitu udah dia nyamperin. Sempat minta bantuan apa gitu? Enggak. Cuman dia bilang kayak nyebut nama orang, Mbak ini ya gitu. Gitu aja sih, tapi kan kita abaikan aja. Penasaran karena apa ya, orang yang sempurna aja fisiknya itu kan nggak sampai dia dapet cewek walaupun satu nih jarang kan. Nih warna maaf ini dia udah nggak sempurna menukan, gampangnya gitu loh ngerayu cewek gitu Pak. RTH ini sangat penting nih, banyak sekali fungsinya dari segi ekonomi, ekologi sama sosial budaya. Selain dampak negatif dari kejadian ini kan ada dampak positifnya gitu, fungsi dari RTH ini gitu. Aja sih kayak nggak usah banyak tingkah, kalau memang melakukan ya udah ngaku aja, jangan berklarifikasi sana sini. Ya, pemirsa mungkin analisa juga ya, mungkin kasus ini masih pro dan kontra juga ya. Karena kadang-kadang kalau aku berpikirnya dengan dia ini ya punya kekurangan, segimana bisa ya dia melakukan hal tersebut gitu, atau nggak melecehkan, saya masih belum tahu juga sih ya. Ya, tapi kalau misalkan dari keterangan salah satu saksi ataupun dari pengacara para korban. Ini Agus menjual kata-kata mantra. Jadi katanya Basa-basa manis. Basa-basa manis sama mandi suci, karena katanya sebelum melancarkan aksinya, Agus ini sudah meriset, sudah profiling si calon korbannya dan mengiming-imingi bahwa dan juga menilai bahwa si calon korbannya ini sudah melakukan hal yang tidak bersama mantannya. Jadi mau nggak kamu saya bersihin, saya sucikan lagi, tapi sucikannya sama saya gitu. Salah satu keterangannya seperti itu. Ini bisa dibilang hipnotis atau bahasa kampungnya itu kok bahasa kampung. Bahasa Londonya itu digendam. Tapi itu dia ya, kalau kayak gini udah diriset berarti kan sudah direncanakan ya. Iya, tapi balik lagi kita masih menunggu hasil pemeriksaan dari polisi dan kemarin juga sudah rekonstruksi. Kira-kira seperti apa masih akan kita pantau.